Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Siti Muflihatul Azizah NPM 1701020119, Salma Safia Ayu Mutiarani NPM 1701020122, Nurlaili Rigitasari NPM 1901020019, dan Afrisdi Indah Lestia Cinta Kasih NPM 1901020050 yang akan mempresentasikan mengenai manajemen rugi fiskal dan strategi perpajakannya. Baik, yang pertama, saya Nurlaili Rigitasari akan menjelaskan mengenai pendahuluan manajemen rugi fiskal dan strategi perpajakan. Bila SPT tahunan badan yang melampirkan laporan keuangan fiskal sudah dimasukkan ke kantor pelayanan pajak setelah berakhirnya masa pajak tahun yang bersangkutan, maka pada saat itu juga terdapat pengakuan secara fiskal sebelum pemeriksaan pajak apakah perusahaan mengalami kerugian atau mendapatkan laba usaha. Laba atau rugi fiskal tersebut sebenarnya adalah hasil dari perhitungan laba atau rugi komersial setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal baik positif maupun negatif. Jika pengeluaran yang diperkenankan setelah dikurangkan dari penghasilan bruto didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 tahun berturut-turut, dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatkannya kerugian tersebut. Situasi perekonomian yang lesu dan perusahaan mengalami kerugian beruntun karena kemunduran kegiatan usaha akan menyebabkan menurunnya daya tahan perusahaan. Situasi dan kondisi yang tidak kondusif semacam itu akan mengancam cash flow perusahaan dan bila dibiarkan terus, semua aktivitas perusahaan akan terhenti atau ekstrimnya perusahaan terpaksa tutup. Dalam menyiasati kerugian perusahaan, ada beberapa strategi yang bisa ditempuh untuk menyelamatkan kelangsungan hidup perusahaan dari kerugian yang lebih parah. Antara lain, yang pertama, melakukan penilaian kembali atau revaluasi aktiva tetap. Yang kedua, melakukan penggabungan usaha atau merger business combination. Dan yang ketiga adalah menunda biaya penyusutan. Revaluasi aktiva tetap perusahaan dilakukan karena ada ketidaksesuaian yang cukup material antara unsur biaya dengan penghasilan, karena perkembangan atau fluktuasi harga, baik harga barang karena faktor inflasi maupun karena terjadinya fluktuasi nilai tukar mata uang yang tinggi. Jadi, tindakan revaluasi dimaksudkan agar perusahaan dapat melakukan perhitungan biaya dan penghasilan secara lebih wajar yang dapat mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sesungguhnya. Tindakan revaluasi ini akan memberi manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, posisi kekayaan perusahaan yang tercermin dalam neraca perusahaan akan menunjukkan posisi yang sama atau mendekati harga pasar yang wajar, sehingga nilai solvabilitas perusahaan akan semakin tinggi di mata investor atau calon investor dan pemakai laporan keuangan tersebut. Semakin solvable suatu perusahaan, akan semakin tinggi tingkat kepercayaan para investor atau calon investor terhadap bonaviditas perusahaan, dan akan semakin tinggi pula nilai perusahaan yang dicerminkan dengan semakin baiknya nilai saham perusahaan bagi yang sudah terbuka tercatat di pasar modal. Manfaat yang kedua yaitu terjadi peningkatan struktur modal sendiri di mana debt to equity ratio atau DER atau perbandingan antara pinjaman dengan modal sendiri menjadi membaik. Dengan membaiknya DER, perusahaan akan lebih mudah menarik dana melalui pinjaman dari pihak ketiga atau melalui emisi saham untuk meningkatkan likuiditasnya. Manfaat yang ketiga yaitu perhitungan biaya dan penghasilan dilakukan secara lebih wajar. Perhitungan harga pokok akan menghasilkan nilai yang mendekati harga pokok yang wajar. Dalam melakukan revaluasi, harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, apakah perusahaan mengalami rugi atau memperoleh laba fiskal? Yang kedua,
apakah rugi fiskal tersebut sudah pernah dikompensasi kerugian di tahun-tahun sebelumnya, dan kapan batas terakhir kompensasi kerugian tersebut. Dan pertimbangan yang ketiga yaitu bagaimana dampak revaluasi tersebut terhadap beban pajak di masa yang akan datang. Yang berikutnya yaitu tarif PPh penilaian kembali aktiva tetap. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva merupakan objek pajak penghasilan. Pasal 4M UU PPh nomor 36 tahun 2008. Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan tersebut, nilai sisa buku fiskal semula dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10%. Berikut adalah contoh tarif PPh revaluasi aktiva tetap. PT ABC pada awal tahun 2006 membeli aktiva tetap berupa mesin pabrik seharga 920 juta. Dari data pembukuan diinformasikan, perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus dan digolongkan dalam aktiva tetap kelompok 2 atau dalam masa manfaat 8 tahun. Pada awal tahun 2010, perusahaan jasa penilai atau appraiser yang diakui pemerintah melaporkan nilai wajar mesin saat ini sebesar 700 juta. Pertanyaan, apakah perusahaan PT ABC sebaiknya melakukan revaluasi bila A. PT ABC tidak mengalami rugi fiskal, dan B. PT ABC mengalami rugi fiskal tahun 2006 sebesar 800 juta dan hingga tahun 2010 baru dilakukan kompensasi kerugian sebesar 500 juta, sedangkan laba tahun berjalan tahun 2011 diprediksi sebesar 500 juta. Penyelesaian poin A. Apakah perusahaan PT ABC sebaiknya melakukan revaluasi bila PT ABC tidak mengalami rugi fiskal? Nah, bila perusahaan tidak mengalami rugi fiskal sampai dengan tahun 2010, maka harga perolehan mesin sebesar 920 juta dikurangi akumulasi penyusutan tahun 2006 sampai 2010 sebesar 575 juta yang didapat dari 5 tahun akumulasi penyusutan dari masa manfaat 8 tahun dikali 920 juta dan diperoleh nilai buku mesin sebesar 345 juta. Nilai revaluasi sebesar 700 juta dari soal. Nah, diperoleh selisih lebih penilaian kembali sebesar 355 juta. Selisih lebih penilaian kembali tersebut bukanlah perkiraan pendapatan bagi perusahaan, tetapi berwujud dalam penambahan atau penurunan nilai aktiva tetap akibat revaluasi, serta perkiraan lawannya atau kontra account dibukukan dalam akun modal atau ekuitas dengan nama selisih penilaian kembali aktiva tetap, sehingga penyusutan di tahun berikutnya didasarkan atas nilai baru setelah revaluasi. Atas selisih lebih penilaian kembali tersebut dikenakan PPh final 10% atau sebesar 35,5 juta. Karena perusahaan tidak mengalami rugi fiskal, maka pertimbangannya adalah dengan cara membandingkan nilai tunai atau present value dari kenaikan biaya penyusutan setelah revaluasi dengan cash flow perusahaan yang dikeluarkan untuk membayar PPh final. Bila nilai tunai penyusutan tersebut lebih besar dari PPh final 10%, maka tindakan revaluasi tersebut dapat dijalankan. Penyelesaian yang B. Bila perusahaan mengalami rugi fiskal, maka rugi fiskal tahun 2006 sebesar 800 juta dikurangi kompensasi kerugian terhadap laba tahun 2011 sebesar 500 juta dan diperoleh kompensasi kerugian yang hangus bila perusahaan tidak melakukan revaluasi sebesar 300 juta. Sesuai pasal 6 ayat 2 UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, kompensasi kerugian ditetapkan selama 5 tahun. Kompensasi kerugian terhadap laba perusahaan telah dilaksanakan dari tahun 2006 hingga tahun 2010, 4 tahun, tinggal sisanya 1 tahun lagi. Dalam situasi yang demikian,
Daripada kompensasi kerugian tersebut hangus, lebih baik perusahaan melakukan revaluasi pada awal tahun 2011, karena selisih lebih penilaian kembali tersebut harus dikompensasi dulu terhadap rugi fiskal, sehingga tidak dikenakan PPh final. Bila tidak dilakukan revaluasi, maka perusahaan akan rugi, karena kompensasi kerugian yang hangus sebesar 300 juta. Bagaimana bila perusahaan melakukan revaluasi? Apa dampaknya terhadap BPh final? Diketahui selisih lebih penilaian kembali sebesar 350 juta di kredit, dikurangi rugi fiskal tahun 2011 sebesar 800 juta di debit. Selisih lebih penilaian kembali setelah kompensasi sebesar 415 juta di debit. Artinya, bila perusahaan melakukan revaluasi, maka perusahaan tidak perlu membayar PPh final 10% karena akun selisih lebih penilaian kembali setelah kompensasi masih negatif. Tambahan biaya yang timbul dari selisih lebih penilaian kembali sebesar 355 juta tersebut dapat dibiayakan secara bertahap melalui penyusutan sesuai dengan umur aktiva yang bersangkutan setelah revaluasi. Materi yang selanjutnya yaitu penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. Nah, di sini perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dengan ketentuan yang pertama, WP Badan Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap melaporkan pembukuan dan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar AS dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dengan syarat telah memenuhi kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak berakhir sebelum masa pajak dilakukan penilaian kembali. Yang kedua, penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dilakukan terhadap seluruh aktiva tetap berwujud termasuk tanah berstatus hak milik atau hak guna bangunan dan seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan merupakan objek pajak. Yang selanjutnya yaitu bagaimana perlakuan akuntansi terhadap surplus revaluasi. Yang pertama, dalam PSAK nomor 16 paragraf 39 diatur, jika jumlah aset tercatat meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut langsung dikredit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun, kenaikan tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laporan laba rugi. Yang kedua, dalam BSAK nomor 16 paragraf 40 diatur jika jumlah aset tercatat turun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Namun penurunan nilai akibat revaluasi tersebut langsung didebit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi aset tersebut. Mengacu pada pasal 5 PMK nomor 79 PMK 3 2008 mengenai pengenaan PPh yang bersifat final sebesar 10% atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap, maka untuk pencatatan akuntansinya bisa dilihat sebagai berikut. Ada dua alternatif, yaitu yang pertama alternatif 1. Untuk bagian debit, akumulasi penyusutan mesin traktor sebesar 100 juta rupiah, dan untuk bagian kreditnya surplus revaluasi sebesar 90 juta rupiah dan utang PPh final sebesar 10 juta rupiah. Untuk alternatif 2, di bagian debit akumulasi penyusutan mesin traktor sebesar 150 juta rupiah, dan untuk bagian kreditnya mesin traktor 50 juta rupiah, surplus revaluasi sebesar 90 juta rupiah, dan utang PPh final 10% sebesar 10 juta rupiah. Pengukuran aktiva tetap berdasarkan PSAK berbasis IFRS. Dengan pemberlakuan PSAK nomor 16 berbasis IFRS yang telah berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2008 sebagai konsekuensi adanya kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota G20 Forum. Di antara perubahan ini, suatu entitas atau perusahaan badan diberi kesempatan untuk menentukan kebijakan akuntansinya dalam mengukur aset atau aktiva tetap setelah pengakuan awal.
dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama PSAK nomor 16 paragraf 29 IAI SAK per 1 Juli 2009, yaitu ada dua. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu model biaya. Setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Dan yang kedua yaitu model revaluasi. Setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan dengan teratur untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca. Yang selanjutnya ada penggabungan usaha atau merger. Penggabungan usaha ini adalah penggabungan dari dua atau lebih wajib pajak badan yang modelnya terbagi atas saham dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha yang tidak mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil. Kemudian wajib pajak yang melakukan merger wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan merger dan pemekaran usaha. Yang kedua, melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait. Dan yang ketiga, memenuhi persyaratan tujuan bisnis. Menunda biaya penyusutan. Menunda biaya penyusutan harta berwujud hanya diperbolehkan bagi wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha tertentu dengan kriteria bahwa harta berwujud tersebut berupa aktiva tetap yang dimiliki dan digunakan serta merupakan komoditas pokok dalam bidang usaha tertentu, yaitu 1. Bidang usaha kehutanan meliputi tanaman kehutanan, kayu, dan lain-lain. Yang kedua, bidang usaha industri perkebunan tanaman keras meliputi tanaman keras. Yang ketiga, bidang usaha peternakan meliputi ternak, termasuk ternak sapi pejantan. Dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dapat melakukan penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Yang kedua, pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud tersebut termasuk biaya pembelian bibit, biaya untuk membesarkan dan memelihara bibit, tetapi tidak termasuk sebagai pengeluaran biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Yang ketiga, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud tersebut dimulai pada bulan produksi komersial, yakni bulan di mana penjualan mulai dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.